Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya, Kevin Reza Putra. Saya Haryanti. Saya Mutiara Nurdi. Kami ingin menjelaskan hasil pekerjaan kami mengenai laporan posisi keuangan PT Bank Negara Indonesia. Pertama-tama dimulai dari saya akan menjelaskan sumber dan alokasi dana dari laporan posisi keuangan PT BNI pada tahun 2019 dan 2018. Bank BNI memiliki sumber dana dari DPK 1 yang terdiri dari modal ditempatkan dan disetor penuh, lalu tambahan modal disetor, lalu transaksi dengan kepentingan non pengendali, kemudian cadangan revaluasi aset, akun selanjutnya rugi yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual setelah pajak. Kemudian ada selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Ada saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya, yaitu cadangan umum dan wajib, serta cadangan khusus yang tidak ditentukan penggunaannya. Kemudian ada dari kepentingan non pengendali. Sehingga jika akun-akun tersebut dijumlahkan pada tahun 2018, DPK 1 Bank BNI berjumlah 110.373.789. Proporsinya 13,65% dari total sumber dana. Jika dilihat pada tahun 2019, DPK 1 Bank BNI sebesar 125.003.948. Atau kita ubah proporsinya menjadi 14,78% dari total sumber dana. Kemudian, Bank BNI memiliki sumber dana dari DPK 2 yang terdiri dari liabilitas derivatif dari pihak berelasi dan pihak ketiga. Kemudian ada efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali. Kemudian dari liabilitas akseptasi dari pihak berelasi dan pihak ketiga. Lalu ada beban yang masih harus dibayar, utang pajak yang terdiri dari pajak penghasilan badan dan pajak lainnya. Ada imbalan kerja, penyisihan, liabilitas lain-lain, efek-efek yang diterbitkan, serta pinjaman yang diterima. Lalu ada efek-efek subordinasi, liabilitas segera. Nah, Bank BNI DPK 2-nya berjumlah 105.190.849 pada tahun 2018 atau sekitar 13% dari total sumber dana. Kemudian pada tahun 2019 sebesar 94.364.541 atau sebesar 11,16% dari sumber dana. Jadi kalau kita lihat DPK 2 tahun 2019 ini berkurang dari 13% pada tahun 2018. Kemudian pada DPK 3 Bank BNI terdiri dari simpanan nasabah. Simpanan nasabah ini terdiri dari pihak berelasi dan pihak ketiga. Kemudian dari simpanan bank lain yang terdiri dari pihak berelasi dan pihak ketiga. Kemudian ada dari simpanan nasabah giro mudharabah yang terdiri dari pihak berelasi dan pihak ketiga. Kemudian ada dari tabungan mudharabah yang terdiri dari pihak berelasi dan pihak ketiga. Ada deposito mudharabah yang terdiri dari pihak berelasi dan pihak ketiga. Kemudian ada simpanan dari bank lain yang terdiri dari giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Jadi Bank BNI ini memiliki ketiga hal ini. DPK 3 Bank BNI pada tahun 2018 sebesar 593.007.373 atau sekitar 73,35% dari sumber dana. Kemudian pada tahun 2019 besar DPK 3 Bank BNI sebesar 626.236.719 yaitu sebesar 74,05% dari sumber dana. Jadi pada tahun 2019 ini DPK 3 Bank BNI meningkat. Kemudian kita akan lanjut kepada alokasi dana Bank BNI pada tahun 2019 dan 2018. Alokasi dana Bank BNI terdiri dari likuiditas. Likuiditas ini terdiri dari kas, giro pada BI, giro pada bank lain. Nah, giro pada bank lain ini terdiri dari pihak berelasi dan pihak ketiga. Lalu, likuiditas ini dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Pada tahun 2019, likuiditas Bank BNI sebesar 62.768.917 atau sekitar 7,76% dari total alokasi dana.
Pada tahun 2019, likuiditasnya berjumlah 67.428.587 atau sekitar 7,97% dari total alokasi dana. Ini artinya dia meningkat dari tahun 2018. Selanjutnya ada profitabilitas, yaitu alokasi dana untuk mendapatkan keuntungan dari Bank BNI. Terdiri dari efek-efek pihak berelasi dan pihak ketiga. Efek-efek ini dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Lalu ada total penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia, yang dikurangi juga dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Ada efek-efek yang dibeli dan dijual kembali. Lalu ada total wesel ekspor dan tagihan lainnya, yang dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Lalu ada total tagihan akseptasi, yang dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Ada total tagihan derivatif, total pinjaman yang diberikan, dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Lalu ada obligasi pemerintah, pajak dibayar di muka, beban dibayar di muka, penyertaan saham, yang dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Sehingga profitabilitas Bank BNI ini pada tahun 2018 sebesar 706.100.136 atau sekitar 87,33% dari total alokasi dana. Nah, profitabilitas pada tahun 2019 sebesar 738.501.584 atau sebesar 87,33% dari total alokasi dana. Ini artinya profitabilitas Bank BNI pada tahun 2018 dan 2019 masih sama. Kemudian, Bank BNI mengalokasikan dananya untuk kebutuhan beroperasional, seperti untuk aset lain-lain, untuk pembelian aset tetap, lalu dikurangi dengan penyusutan aset tersebut, serta untuk aset pajak tangguhan. Besarnya dana alokasi untuk operasional pada tahun 2018 sebesar 39.702.958 atau sebesar 4,91%. Lalu pada tahun 2019 sebesar 39.675.037 atau sebesar 4,7%. Ini artinya pada tahun 2019 Bank BNI dana untuk operasionalnya berkurang dari 4,91% menjadi 4,7%. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Haryanti. Ya, selanjutnya analisis identifikasi dan prioritas. Analisis ini terbagi menjadi dua, yaitu analisis identifikasi dana dan analisis prioritas alokasi dana. Yang pertama, analisis identifikasi dana, yaitu ada giro. Seperti yang kita tahu, bahwa giro itu kan dana murah yang fluktuatif dengan tingkat likuiditas tinggi dan merupakan jenis rekening terbuka. Bank BNI pada tahun 2019 mendapatkan simpanan dari nasabah giro mudorobah dengan total 4.808.318. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan tahun 2018 yang hanya menghimpun dana sebesar 1.166.739. Jumlah dana yang berasal dari giro ini terbilang kecil dibandingkan dengan jumlah sumber dana lainnya, dan menurut kelompok kami ini sudah cukup baik karena mengalami kenaikan yang cukup besar pada nasabah giro mudorobah dibanding tahun sebelumnya, walaupun ada sedikit penurunan pada simpanan bank lain bentuk giro mudorobah di tahun 2019. Lalu simpanan dan tabungan. Tabungan atau simpanan ini hampir sama kriterianya dengan dana giro yang memiliki tingkat likuiditas tinggi dengan biaya murah, namun sedikit lebih mahal dibanding dengan giro. Bank BNI ini pada tahun 2019 terdapat jumlah simpanan dan tabungan yang cukup besar, yaitu senilai 605.152.222 yang mengalami kenaikan dibanding tahun 2018 yang hanya sebesar 575.959.281. Hal ini cukup baik dan dapat dialokasikan dengan baik, tetapi tetap memiliki resiko karena tingkat likuiditasnya tinggi, walaupun tidak setinggi resiko sumber dana giro. Lalu deposito atau sertifikat deposito. Dana deposito ini merupakan dana mahal dengan tingkat resiko yang kecil karena memiliki jangka waktu, sehingga mudah untuk dikelola. Bank BNI ini mendapat dana deposito yang berasal dari deposito mudorobah, pihak berelasi dan pihak ketiga sebesar 16.086.130 di tahun 2019. Sedangkan 2018 yaitu 15.632.966.
Jumlah ini terbilang cukup besar karena seperti yang kita tahu bahwa deposito kan dana yang mahal, baik karena dana ini sangat aman untuk dikelola oleh pihak bank. Selanjutnya, pinjaman. Pinjaman ini merupakan dana mahal di mana bank harus melunasi disertai dengan bunga bisa berupa surat berharga yang diterbitkan. Jumlah dana ini bisa langsung dilihat pada sumber dana pihak kedua, yaitu di tahun 2019, 94.364.541 dan mengalami penurunan yang lumayan banyak dibanding tahun 2018, yaitu 105.190.849. Jumlah sumber dana pinjaman ini lebih besar dibandingkan dana giro yang berarti Bank BNI masih dalam tingkat yang sehat dan cukup baik dalam menerbitkan surat berharga dalam rangka menghimpun dananya. Lalu modal. Sumber dana dari modal ini biasanya dialokasikan untuk pembiayaan fixed asset. Bank BNI memiliki jumlah komponen modal DPK 1 yaitu 125.003.948 pada tahun 2019 yang mengalami kenaikan dibanding tahun 2018 yang hanya memiliki modal sebanyak 110.373.789. Jumlah ini terbilang cukup besar dan menjadi sumber dana terbesar kedua setelah dana simpanan dan tabungan yang tadi tuh. Jumlah ini sudah dalam tingkat yang baik yang bisa digunakan untuk membiayai fixed asset. Lalu, analisis prioritas alokasi dana. Analisis prioritas alokasi dana ini terdiri dari primary reserve. Primary reserve ini dialokasikan sebagai cadangan likuiditas seperti kas, giro, dan giro Bank Indonesia. Bank BNI ini memiliki jumlah cadangan likuiditasnya sebesar 67.428.587 dan tahun 2018 itu lebih kecil sebesar 62.768.917. Jumlah ini terbilang masih dalam batas wajar dan stabil di mana nggak terlalu banyak juga sehingga bisa dikatakan beban dari non-earning asetnya ini nggak terlalu besar dan berbahaya. Lalu secondary reserve dialokasikan sebagai cadangan likuiditas non-cash untuk tujuan mendapatkan profit seperti surat berharga jangka pendek yang terdiri dari gabungan dana dan penempatan pada bank lain. Bank Indonesia, efek-efek, wesel ekspor, dan tagihan akseptasi dan derivatif sebesar 113.428.147 pada tahun 2019 yang tadi tuh. Terus 2018-nya 116.896.102. Lalu tertiary reserve. Tertiary reserve ini dialokasikan sebagai alat untuk mendapatkan profit dan income seperti instrumen kredit. Bank BNI ini mengalokasikan dananya untuk tertiary reserve ini pinjaman diberikan sebesar 539.860.076 di tahun 2019, sedangkan 2018-nya 497.886.888 setelah dikurangi cadangan kerugian nilainya. Lalu portfolio investment. Portfolio investment ini dialokasikan sebagai profit atau income. Penyertaan bank nggak boleh punya saham pada perusahaan lembaga keuangan seperti surat berharga jangka panjang, yaitu kayak surat hutang, reksadana, obligasi, dan lain-lain. Bank BNI ini memiliki jumlah profit atau income sebesar 85.211.361 di tahun 2019. Dan di tahun 2018-nya yaitu 91.357.146. Jumlah ini terbilang cukup besar sehingga bisa dikatakan kondisi kesehatan bank tersebut baik. Yang terakhir, fixed asset. Fixed asset ini dialokasikan untuk biaya fixed asset yang mendanai operasional. Bank BNI membutuhkan biaya operasional di tahun 2019 sebesar 39.675.037 dan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 yang hanya sebesar 39.072.958. Jumlah ini termasuk baik karena cukup besar untuk membiayai keperluan fixed asset. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara.
Selanjutnya di sini ada pool of fund allocation, yaitu pada tahun 2018 bisa dilihat untuk gironya sendiri, Bank BNI memiliki dana sebesar Rp1.191.053, tabungan sebesar Rp575.959.281, untuk deposito sebesar Rp15.857.039, dan untuk pinjaman sebesar Rp105.190.849, dan untuk modal sebesar Rp110.373.789. Nah, dana ini yang sudah terkumpul itu masuk ke pool of fund dengan total jumlah sebanyak Rp888.572.011. Dana ini akan dialirkan untuk primary reserve sebesar Rp62.768.917 dengan proporsi sebesar 7,76%, lalu dialirkan lagi untuk secondary reserve sebesar Rp116.856.102 dengan proporsi 14,45%, lalu untuk tertiary reserve itu sebesar Rp409.886.888 dengan proporsi 61,58%. Lalu untuk portofolio investment sebesar Rp91.357.146, yaitu sebesar 11,3%, dan yang terakhir dialirkan untuk fixed asset sebesar Rp39.072.958 dengan proporsi 4,91%. Begitu pula untuk pool of fund allocation di tahun 2019, sama seperti sebelumnya, yaitu Bank BNI memiliki dana giro sebesar Rp4.819.702, lalu untuk tabungan sebesar Rp605.152.222, lalu untuk deposito itu sebesar Rp16.246.795, untuk pinjaman sebesar Rp94.364.541, untuk modal itu sebesar Rp125.003.948 yang terkumpul di pool of fund dengan total sebesar Rp845.187.208, dan dialirkan yang pertama untuk primary reserve sebesar Rp67.428.587 dengan proporsi 7,97%. Lalu dialirkan lagi untuk secondary reserve sebesar Rp113.428.147 dengan proporsi 13,41%. Lalu dialokasikan lagi untuk tertiary reserve sebesar Rp539.862.076 dengan proporsi 63,84%. Lalu untuk portofolio investment itu sebesar Rp85.211.361 dengan proporsi 10,08%. Dan yang terakhir dialokasikan untuk fixed asset sebesar Rp39.675.037 dengan proporsi 4,7%. Lalu selanjutnya di sini ada analisis asset allocation approach. Nah, untuk tahun 2019 dengan giro sebesar Rp4.819.702 ini itu dialokasikan semuanya ke primary reserve. Nah, dengan kekurangan di primary reserve ini ditutupi oleh dana yang ada pada tabungan sebesar Rp62.608.885. Lalu untuk secondary reserve dia masih kurang, dapat dana lagi dari tabungan sebesar Rp113.428.147. Dana tabungan yang berlebih ini dialirkan lagi untuk tertiary reserve sebesar Rp429.115.190. Lalu untuk deposito, seluruh dananya dialirkan untuk tertiary reserve sebesar Rp16.264.795.
Tertiary reserve masih kurang kebutuhannya dan didapat dari dana pinjaman sebesar Rp94.364.541 dan ditutupi lagi oleh sumber dana dari modal sebesar Rp117.550. Untuk sisa modal ini dialirkan untuk portofolio investasi sebesar Rp85.211.361 dan fixed asset semuanya berasal dari dana modal yaitu sebesar Rp39.675.037. Nah, begitu pula untuk yang di tahun 2018. Untuk di tahun 2018, gironya itu yang sebesar Rp1.191.053 itu dialirkan semuanya untuk primary reserve. Lalu untuk kekurangan di primary reserve itu diambil dari dana tabungan yaitu sebesar Rp61.577.864. Dana tabungan yang masih banyak ini dialirkan lagi untuk secondary reserve sebesar Rp16.856.102. Untuk tertiary reserve, dia masih bisa mendapatkan dana dari tabungan sebesar Rp397.525.315. Nah, kekurangan dari tertiary reserve diambil dari sertifikat deposito atau deposito sebesar Rp15.857.039. Dan masih ternyata tertiary reserve masih membutuhkan sebesar Rp84.504.534 yang nantinya diambil dari dana pinjaman. Lalu sisa dana pinjaman sebesar Rp20.686.315 dialirkan untuk portofolio investment. Kekurangan dari portofolio investment diambil lagi dari modal sebesar Rp70.670.831. Dan fixed asset itu diambil dari sisa dana modal sebesar Rp39.702.958. Begitulah analisis kami mengenai laporan keuangan Bank BNI. Ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Makasih kasih. ya, Pak. Makasih. Ini langsung stop aja nggak sih? Iya, Iya, stop. stop aja.